Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun, sudah bareng-bareng saya belajar untuk mengetahui bisnis saham secara baik dan benar ya. Kita bareng-bareng belajar. Saya bukan guru, saya pun juga masih belajar sama seperti teman-teman semua. Oke. Kalau teman-teman merasa ada video-video yang bagus, yang berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi amal mudah, berbagi info kebaikan buat yang lainnya. Silakan share via Facebook, Twitter, atau Instagram teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang bekal teman-teman untuk menemukan saham-saham bagus, menemukan barang-barang luar biasa, untuk bekal teman-teman mendapatkan profit yang lumayan lebar, apalagi saat sahamnya ditarik turun ke bawah, karena ini saham-saham pilihan luar biasa kalau teman-teman menggunakan metode ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan saham dengan kualitas bagus dengan bekal ini ya. Silakan nanti disimak. Yap, tema bahasan kita kali ini kita akan coba menakar harga semestinya atau harga wajar ya suatu saham dari ROE. Kita akan coba bahas detailnya. Sebelum masuk ke tema bahasan, ini saya bikin grup WhatsApp lagi. Ya sudahlah, ini ada grup WhatsApp 5. Ingat teman-teman, perlu ingat bahwa grup ini grup belajar bersama tentang saham. Jadi tidak ada guru, saya pun bukan guru, dan tidak ada murid, karena semua bisa jadi guru, semua bisa jadi murid. Saling belajar, namanya belajar kelompok. Jadi grup ini adalah grup belajar kelompok tentang saham ya. Semua bisa saling bantu sebagai satu keluarga besar, karena satu keluarga semuanya akan saling bantu. Kita anggap semuanya sebagai satu keluarga besar, namanya keluarga Etetek ya. Nanti link join dari grup WA akan saya infokan di keterangan video. Mohon yang sudah gabung di grup Etetek yang lain tidak usah bergabung di grup yang baru ini, untuk memberikan kesempatan buat yang lain agar bisa bareng-bareng belajar ya. Sudahlah, yang sudah di grup yang sebelumnya nggak usah ikut gabung ke sini lah ya. Biar ini buat yang belum dapat jatah untuk belajar bareng tentang saham. Oke. Yap, kita masuk ke tema bahasan. Patokan umum untuk menakar harga wajar suatu saham itu biasanya kita menggunakan kriteria, kalau enggak dari book value per share-nya atau sering dibilang book value. Book value per share ini singkatannya BVPS ya, tapi orang sering bilangnya book value gitu aja. Jadi bisa dari book value-nya atau BVPS-nya, atau dari kemampuan cetak labanya, EPS-nya. Jadi kita pun juga bisa menilai harga wajar suatu saham dari kemampuan perusahaan dalam cetak laba ya. Jadi ada dua kriteria umum yang sering dipakai, BVPS-nya atau book value-nya, dan kemampuan cetak labanya atau earning per share-nya, EPS-nya. Oke. Harga wajar suatu saham seharusnya setara dengan nilai buku sahamnya kalau kita mengacu pada BVPS-nya. Nilai buku sahamnya biasanya dianggap sebagai book value per share atau BVPS. Jadi harga wajar harusnya setara dengan book value per share-nya atau nilai buku sahamnya atau BVPS-nya. Harusnya seperti itu. Kalaupun harga saham tidak sama dengan BVPS-nya, tidak sama, entah lebih kecil atau lebih besar, maka harusnya harga saham paling tidak disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba atau earning per share yang dikalikan 10. Ini earning per share annual EPS namanya. Annual EPS itu
EPS yang disetahunkan yang sudah dihitung dalam kisaran 1 tahun dan dikalikan 10 ya. Nanti kita akan ada contohnya. Jadi seharusnya harga wajar saham itu sama dengan BVPS harusnya. Kalau lebih kecil dari BVPS berarti under value. Atau harga wajar saham harusnya sama dengan annual EPS dikalikan 10. Ini kalau perhitungan labanya pakai dolar, maka teman-teman EPS-nya dijadikan dalam bentukan rupiah dulu baru dikalikan 10 ya. Atau boleh langsung kalikan 10, nanti harganya dijadikan rupiah karena ini kan kita pakai rupiah sebagai dasar harga. Oke. Ya, lanjut. Suatu saham dikatakan under value, tadi saya bilang suatu saham dikatakan under value. Ini kalau saham under value ini potensial buat teman-teman untuk dapat cuan lebar biasanya lebih dari 25% loh ya. Kadang sampai kalau yang saham fire kemarin malah dari harga 130 terbang sampai 1300, berarti 10 kali lipat dari harga semula. Gila enggak? Suatu saham dikatakan under value saat harga dari suatu saham lebih rendah dari harga wajar yang seharusnya. Tadi kan saya bilang harga wajar itu kalau harusnya sama dengan BVPS-nya, atau harga wajar saham itu harusnya sama dengan annual EPS dikalikan 10. Nah, saham under value kalau harga sahamnya lebih rendah dari harga wajar yang seharusnya, itu boleh kita katakan under value. Sahamnya under value atau tidak dihargai selayaknya. Oke. Lanjut. Tapi ada faktor lain yang juga berperan dalam menentukan harga wajar atau harga seharusnya dari suatu saham. Faktor itu adalah ROA atau return on asset dan ROE atau return on equity. Wah, tambah bingung lagi. Nanti kalau teman-teman di video ini agak kurang jelas, googling saja ya. Kalau ada yang masih belum jelas, oke? Kita akan coba bahas apa itu return on asset. Return on asset (ROA). Rasio ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi ROA menunjukkan perusahaan makin tinggi kemampuannya dalam mencetak laba. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Ya, semakin besar ROA-nya berarti perusahaan semakin efektif. Nah, kalau return on equity atau ROE, rasio ROE dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total ekuitas. Total ekuitas itu aset bersih perusahaan. Jadi total ekuitas perusahaan atau aset bersih perusahaan. Semakin tinggi rasio ROE, semakin baik. Ini menunjukkan perusahaan mampu untuk memanfaatkan dana pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Jadi hampir sama kayak ROA tadi. Jadi semakin tinggi ROA berarti semakin bagus. Semakin tinggi ROE juga semakin bagus secara fundamental. Oke. Lanjut. Nah, tadi kan saya bilang ROE itu aset bersih. Aset bersih itu aset yang didapat setelah dikurangi dengan berbagi utang perusahaan. Tadi kan saya bilang bahwa rasio ROE dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total ekuitas atau aset bersih perusahaan. Ya kan? Aset bersih itu sendiri adalah aset yang didapat setelah dikurangi dengan berbagai utang perusahaan, itu namanya aset bersih. Karena ROE menggunakan perhitungan aset bersih, maka seringnya rasio ROE yang dipakai sebagai tambahan dalam menakar harga wajar dari suatu saham. Jadi, meskipun ROE juga bagus sebagai patokan, karena ROE menggunakan aset bersih dalam perhitungan, jadi umumnya yang sering dipakai dalam menentukan harga wajar suatu saham adalah rasio dari ROE atau return on equity. Oke.
Nah, pertanyaan bagaimana cara atau perhitungan menakar harga wajar suatu saham dari ROE-nya? Kita akan coba lihat. Jadi seperti ini. Jika ROE suatu saham nilainya 10%, maka harga wajar dari saham tersebut 1 kali dari nilai harga wajar dari penilaian dengan BVPS atau dari EPS yang dikalikan 10. Jadi intinya kalau ROE-nya 10% itu berarti harga wajarnya ya 1 kali harga wajar itu. Jadi kalau misalkan nanti ada contohnya lah ya, oke? Jadi misalkan BVPS-nya 100, kalau ROE-nya 10 berarti ya harga wajarnya memang 100 kayak gitu, ya. Jika ROE suatu saham 20%, maka harga wajar dari saham tersebut 2 kali nilai harga wajar dari penilaian dengan BVPS atau dari EPS dikalikan 10. Jadi kalau 20% berarti 2 kalinya. Oke. Lanjut. Jika ROE suatu saham sampai 30%, maka harga wajar dari saham tersebut 3 kali nilai harga wajar dari penilaian dengan BVPS atau dari EPS dikalikan 10. Itu kalau 30% ROE-nya, ya. Nah, kalau sampai ada perusahaan dengan ROE lebih dari 40%, maka harga wajar dari saham tersebut unpredictable nilainya. Artinya kita tidak bisa menakar nilainya. Contoh dari saham ini itu apa? UNVR, Unilever. Unilever sebenarnya kalau dari kemampuannya dalam mencetak laba dan perkembangan ROE-nya, kita bahkan tidak bisa menghargai saham UNVR seharusnya. Jadi di harga sekarang pun UNVR hitungannya masih murah menurut perhitungan teoritis. Oke. Yuk lanjut. Kita akan coba pakai saham HMSP sebagai contoh. Harga terbaru ini saya pakai harga 21 Desember 2020 dari saham HMSP itu 1.530 per lembar sahamnya. Kita akan coba cek ya. Ini yang saya lingkari EPS annual EPS yang terendah dan tertinggi. Terendah di 2020 79, ini masih keempatnya belum ada. EPS totalnya 79, terus tahun 2019 EPS-nya 118. Jadi EPS tahunan HMSP itu terendah 79, tertinggi 118. Ini kan kalau yang HMSP pakai IDR. Kadang ada EPS yang pakai US dollar, teman-teman rubah dulu jadi rupiah ya. Kalau dari nilai BVPS-nya, BVPS HMSP itu 246. Kalau dari ROE-nya, ROE dari HMSP itu 32,15%. Nah, kita coba hitung harga wajar HMSP seperti apa. Harga wajar HMSP kalau dari BVPS makanya nilainya 246 karena BVPS-nya 246. Kalau dari EPS terendah, annual EPS itu 79. EPS 1 tahunnya 79 di tahun 2020. Dikalikan 10 berarti 790. Jadi harga wajar HMSP kalau dari EPS terendah itu 790. Kalau dari EPS tertinggi setahun itu yang 118, maka 118 kalikan 10 1180. Kalau menghitung ini maka harga HMSP sekarang masih ketinggian. Kenapa HMSP masih berani dibeli pada harga sekarang? Pertanyaannya. Nah, harga wajar HMSP dengan memasukkan pertimbangan ROE dari HMSP adalah, kalau dari BVPS-nya, karena BVPS-nya 246, ROE-nya kan 30% lebih, berarti dikalikan 3. 246 kalikan 3, 738. Dari BVPS-nya nilai saham
HMSP setelah mempertimbangkan ROE-nya adalah 738. Dari EPS terendah 79 kalikan 10 790. 790 kalikan 3 2370. Itu harga wajar HMSP dari EPS terendah setelah mempertimbangkan ROE-nya. Kalau dari EPS tertinggi kan 118 dikalikan 10 berarti 1180 dikalikan 3, ini masih salah. Harusnya 1180 kalikan 3 itu 3540. Bayangkan. Harga wajar HMSP maksimal dengan menggunakan EPS tertinggi yang seharusnya bisa mencapai 3540, ya kan? Sementara harga HMSP berapa sekarang? Oke. Dengan kemampuan mencetak laba dari emiten HMSP yang lumayan tinggi tadi, maka kita tidak bisa menggunakan nilai BVPS sebagai patokan dalam nilai harga wajarnya. Karena kemampuan labanya lebih besar dari nilai buku perusahaannya. Jadi yang kita pakai buat menilai harga wajar itu dengan info dari kemampuan cetak labanya atau dari earning per share-nya, EPS-nya tadi. Oke. Jadi kita akan menggunakan kemampuan HMSP dalam mencetak laba sebagai patokan nilai harga wajar dari suatu saham. Nah, dengan mempertimbangkan ROE dari emiten HMSP, maka kisaran harga wajar dari saham HMSP itu harusnya di kisaran 2.370 sampai 3.540. Sementara harga sekarang masih di bawah 2.000. Tuh kan? HMSP itu under value. Paham? Oke. Sementara paham ya. Nanti kalau kurang-kurang silakan nanti googling saja ya. Nah, saya pribadi masih memasukkan satu faktor lain dalam menilai harga wajar suatu saham, yaitu DR atau Debt Equity Ratio. Saya juga biasanya memperhitungkan PR, Price Earning Ratio juga. Tapi paling umum sih saya mempertimbangkan DR, ROE, ROA sebagai bahan pertimbangannya, EPS-nya juga. Nah, dari tambahan faktor DR, saya sudah coba screening saham-saham lumayan bagus. Secara fundamental kuat dan hutangnya juga minim. Dan saya sebut itu sebagai saham settle, super etelis. Nanti silakan teman-teman coba cermati ya. Ya, hitung-hitung beramal watchlist buat teman-teman. Saya sebut saham settle, super etelis. List saham settle tersebut adalah CK, EKAD, INCI, LINK, MBAP, PBID. Silakan nanti teman-teman cek fundamentalnya seperti apa, cek detail ya. Ini cuma info, saya tidak mengajak membeli. Ini pun tidak semuanya saya punya, jadi saya pun milih sendiri. Silakan coba cek fundamentalnya, cek harganya, segala macam. Pakai fundamental analisis, pakai juga technical analisis, dan seperti itu. Oke. Silakan nanti cek detail saham-saham tersebut dan masuklah pada saat saham berada di harga aman. Oke. Yap. Perlu teman-teman ingat, bolak-balik saya bilang 90% kunci sukses dalam bisnis saham adalah kesabaran. So, sabar setelah teman masuk di saham bagus di harga aman, maka sabar kuncinya untuk mendulang cuan. Oke. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.